Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Kami sekarang sedang berada di Studio 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Mbak Nuning atau Mbak Haja Nur Nuning, juga Ustadz Abu Bakar Baraja, dan di sini ada tamu kita yaitu Ustadz Junaidi dari Basura dan juga Kanaya dari SMK Sudirman yang sedang galang PKL ya di sini, dan pada switcher dan kamera Atep Setiabudi. Kasus yang masuk adalah tentang seorang suami yang kalau mengeluh pada istrinya ngeluh juga. Ya nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuning. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam problem yang kita hadapi sehari-hari dan dalam kehidupan ini. Baik, untuk kasus detailnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuning. Silakan Mbak Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan yang bersama-sama kami. Mudah-mudahan ini juga akan mempersuasi kita mendengar apa yang akan diberikan oleh Ustadz kita pada hari ini. Ustadz, ini tentang perkawinan kami yang sudah 5 tahun, tapi istri saya sepertinya nggak punya empati deh. Kalau saya pulang kantor, terus saya bilang, aduh hari ini saya capek banget nih, banyak kerjaan di kantor, macet lagi, saya bener-bener capek. Tahu nggak respon istri saya? Saya juga capek, memang kamu aja yang capek. Terus kalau saya bilang, perut saya sakit, atau apa gitu, dia juga bilang, saya juga sakit, saya aja nggak cerita sama kamu. Terus benar-benar bikin saya pegel Ustadz. Ibaratnya pantun saya tidak berbalas. Sejak itu saya malas untuk berkeluh kesah kepada istri saya. Karena keluhan dibalas dengan keluhan. Harus bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya, itu aja Mas Krisna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد ولك الشكر يا رب على ما أوليت من نعم ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها ما نعلمها وما لا نعلمها لك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا جميعا من عبادك الشاكرين الذاكرين المنيبين إليك صلوات ربي وسلامه على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا أما بعد إخوان أخوات pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna kita, Ibu Hajah Nur, Ustaz Junaidi, ada juga Kiai Atep. Demikian pula Ananda kita, Tanaya yang sedang melakukan pelatihan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak bangsa kita dimanapun Anda berada. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.
Satu tangan tidak akan bertepuk. Dua tangan juga kalau berjauhan juga tidak akan apa? Tidak akan bertepuk. Allah jadikan pasangan suami istri walaupun raga mereka berpisah, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala satukan jiwa mereka dalam suasana mawaddah rahmah yang akan memberikan rasa sakinah bagi kedua-duanya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hal ini pada kita. Nah, kita ya, yang menerima anugerah ini harus menjaga, harus memupuk, mengasah dan mengasuhnya. Kalau tidak, bagaimanapun indahnya, ya, baiknya satu pohon kalau tidak disiram, tidak dijaga, niscaya akan apa? Akan layu, kemudian akan berakhir. Maka apabila pasangan suami istri serius untuk menikmati kebahagiaan, kedamaian dalam suasana yang cinta, dalam suasana yang betul-betul penuh keharmonian, maka dua-duanya harus bekerja sama. Suami tidak menunggu, tapi mendahului istrinya. Dengan apa? Dengan sikap dan kata-kata yang manis, menggunakan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini mudah untuk diucapkan sebenarnya. Juga tidak mengeluarkan biaya, tidak harus menunggu sampai kita menerima gaji di akhir bulan. Tidak harus juga pergi ke tempat yang jauh ya, atau ke luar negeri untuk mendapatkannya. Kalimah thayyibah ini kalau kita berikan kepada seseorang sama dengan apa? Pohon yang kokoh kuat, yang tinggi di angkasa dengan daun-daun dan ranting-rantingnya. Buahnya akan terus bermunculan setiap saat. Oleh karena itu seorang laki-laki jangan kikir dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah untuk pasangannya. Daripada dia mengeluhkan dirinya kepada istrinya, alangkah indahnya kalau seorang laki-laki mendahului istrinya dengan kata-kata manis, sebutan yang indah. Karena ini akan membuat hatinya apa? Berbunga. Membuat jiwanya juga apa? Akan merasakan betul-betul suasana yang amat indah. Begitu juga istri, bila ingin suaminya peduli, perhatian kepadanya, jangan menunggu. Kenapa? Apa susahnya? Apa beratnya kalau seorang perempuan mendahului suaminya dengan senyuman, kehangatan, dan kata-kata yang manis? Ini akan jauh lebih mengikat, mempesona dibandingkan apa? Dibandingkan keindahan fisik. Walaupun dia bersolek, berdandan, rajin untuk pedikur, medikur, dia menjaga kulitnya, ya. Ini hanya bersifat fisik. Ada saatnya seorang laki-laki akan jenuh. Tapi kalau kehangatan, senyum, kata-kata yang baik yang diberikan oleh seorang istri, itu akan membuat hati suami tertawan. Walaupun terpisah jauh dari istrinya, tapi hatinya akan selalu terkenang, terbayang-bayang pada istrinya. Jadi harus dua belah pihak ya, untuk apa? Untuk berupaya melakukan pendekatan, jangan menunggu. Jangan juga jaim, jangan juga gengsi. Dalam kehidupan rumah tangga ini diperlukan ada kesatuan jiwa. Tadinya jiwa mereka terpisah, masing-masing membawa sebelah jiwanya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan anugerah dari Allah mawaddah dan juga rahmat akan lahir suasana yang penuh keindahan. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak orang atau laki-laki merasa kalau dia mendahului itu akan menjatuhkan dirinya. Nanti istrinya akan menguasai dirinya. Kata-kata yang ramah dan baik ya, tidak akan membuat istri berkuasa pada kita, tidak. Malah kita akan menguasai hatinya. Tapi sikap kita ya, yang pelatat pelitut ya, atau antara ucapan perbuatan kita tidak sesuai, sikap kita tidak dalam kebenaran, ini yang akan membuat istri ya, memandang remeh kita, mengendalikan kita. Tapi apabila seorang laki-laki tegas dalam kebenaran, dia berikan hak istrinya, dia juga bersikap mulia, si istri akan takut kehilangan suami semacam ini. Kalau dia nggak berhati-hati menjaga,
Bisa-bisa suaminya keluar, tentu bertemu dengan burung betina di luar. Akhirnya enggan untuk kembali ke rumah. Begitu juga kalau seorang laki-laki, dia menemukan pada istrinya kelembutan, kehangatan, perhatian, dan kepedulian. Ketahuilah, walaupun dari sisi kecantikan dia kurang, tapi hati suami akan tertawan dengan kesetiaan seorang wanita. Dan rahasia kehidupan rumah tangga ini betul-betul amat unik. Terkadang seorang perempuan fokus ya untuk menarik perhatian dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam upaya untuk memelihara tubuhnya, kecantikannya, tapi ternyata rumah tangganya dalam waktu singkat pupus dan pudar. Tapi ada wanita yang kita anggap tidak berpendidikan. Dia melahirkan anak satu demi satu, dia merawat anaknya, dia juga peduli terhadap suaminya. Dia tidak sering ke salon. Ya. Orang mengatakan, kamu hati-hati, nanti kalau kamu nggak jaga diri kamu ke salon dan lain sebagainya, suami kamu akan minggat dari rumah. Ternyata suaminya amat peduli terhadap istrinya. Dia merasakan perjuangan istrinya, keletihannya, kelelahannya, kepeduliannya. Ini merupakan kenangan yang amat indah. Tapi kalau kecantikan, istrinya tampil dengan pede, penuh hiasan, ternyata apa? Di luar produk-produk yang baru bermunculan lebih cantik. Betul nggak? Saksikan juga. Orang beli mobil sekarang katakan Avanza, muncul Veloz, muncul lagi yang baru, yang lama jelek nggak? Yang lama jelek. Begitu juga perempuan kalau hanya sebatas fisik, pada saat dia menikah, waduh, dia mengatakan saya akan menemukan kebahagiaan saya di saat menikahi dengan wanita ini. Sebaliknya perempuan juga begitu. Ternyata apa? Begitu sebulan, 2 bulan, apalagi mulai istrinya melahirkan anak, modal istrinya hanya kecantikan. Akhirnya apa? Dia mulai melihat, kok ternyata istri saya nggak secantik dulu ya. Apalagi begitu dia melahirkan, perutnya mulai apa? Bukan hanya keriput, perutnya juga mulai apa? Tidak lagi ramping seperti dulu kan? Dan banyak artis yang berusaha melakukan operasi untuk menjaga kerampingan dirinya, menghilangkan lemak-lemak dan selulitnya. Apakah mampu mempertahankan rumah tangga? Tidak. Tapi wanita-wanita yang salehah, yang baik, peduli terhadap suaminya, dan suami yang peduli terhadap istrinya, Allah kasih rahmat, Allah juga menaungi mereka. Karena siapa yang menaburkan rahmat, Allah akan naungi dirinya dengan rahmatnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, gambaran kehidupan rumah tangga ini amat indah, Mas Krisna. Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian adalah ladang-ladang pertanian kalian. Mungkin kita yang bukan petani tidak merasakan indahnya, nilainya dari pertanian yang ditanam oleh seseorang. Karena kita hanya menikmati hasilnya, berasnya, betul enggak? Sayur-mayurnya, kita merasa dengan uang bisa kita beli. Tapi kalau petani tidak. Dari mulai dia membajak, dari mulai dia memupuk, menyiram, kemudian mempersiapkan benihnya, di depan matanya tumbuh seperti anak yang tumbuh di hatinya. Anak kalau tumbuh dari mulai kecil bagaimana? Kalau ada orang mengatakan saya mau tukar anak saya sama kamu, anak yang saya tukarkan lebih ganteng katakan, nggak bakal mau dia, betul nggak? Anak yang tumbuh di depan matanya beda dengan anak orang lain walaupun tampan. Begitu juga petani menghadapi tanamannya dengan penuh kecintaan. Dia merawat, betul nggak? Menjaga, tidak segan-segan untuk mencabuti gulma. Demikian pula menjaga airnya, memupuknya. Nah kalau seorang laki-laki memperlakukan istrinya seperti ini, bagaimana kira-kira Mbak Nuning? Oh, subhanallah. Luar biasa kan? Jadi bukan dicampakkan, diabaikan. Niscaya tanamannya akan tumbuh dengan segar. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Gauli istri kalian dengan cara yang kalian suka, sesuai dengan kesopanan, kebersihan, kesucian. Jangan seorang menggauli istrinya mirip dengan seekor anjing menggauli betinanya. Atau seekor ayam di saat bergaul dengan betinanya. Tapi dalam kehidupan rumah tangga manusia ada sopan santun, ada kelembutan. Kemudian Allah melanjutkan waqaddimu li anfusikum.
Jangan nunggu dari pihak lain. Kamu yang harus mendahului dengan kebaikan. Dengan kata-kata yang indah. Jadi laki-laki melakukan mukaddimah yang baik bagi istrinya. Jangan seperti seekor ayam. Kata-kata yang lembut, yang manis, itu akan meninggalkan kenangan yang amat dalam. Tapi kalau laki-laki menganggap istrinya seperti binatang, ya, dia melampiaskan syahwatnya setelah itu ditinggalkan, si istri merasa dirinya apa? Terhina. Merasa dirinya terhina. Jadi kenapa kita laki-laki tidak dengan karim mengutarakan kata-kata yang indah, perlakuan yang mulia? Dia akan terima balasan yang lebih baik. Jadi berkaitan dengan keluhan Bapak ini, sebetulnya saya punya anjuran, jangan mengeluh pada istri. Karena yang Anda terima nanti apa? Jawaban seperti yang Bapak dengar. Lebih baik utarakan kata-kata yang indah, perhatian, ya, pujian-pujian pada apa yang disajikan, kopinya, tehnya, makanannya. Dia akan merindukan pujian tersebut. Betul nggak? Dia akan meningkatkan kualitas makanannya, sajiannya, betul nggak? Ya. Tapi kalau kita tidak berikan hal-hal yang indah buat dia, dia menunggu menanti karena nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Akhirnya jawabannya keluar juga apa? Kata-kata yang nyeletuk, yang menyakitkan hati, betul nggak? Jadi kalau seandainya saudara kita mengeluarkan kata-kata yang manis, coba kata-kata yang manis, yang lembut, dan lain sebagainya. Coba dengan cara seperti ini, mudah-mudahan dia mengerti. Tapi kalau seandainya saudara kita sudah melakukan hal tersebut, memberikan kelembutan, masih tidak dihargai juga, ya, cari yang menghargai. Cari apa? Orang lain yang menghargai kelembutan Anda. Tapi kalau Anda belum mencoba, belum melakukan hal tersebut, berarti Anda di sini mungkin salah menempatkan sesuatu. Dia menunggu, tapi tidak mendapatkan jawaban. Insya Allah kalau Anda perlakukan dia dengan mulia, tanpa Anda minta, dia akan mengatakan, Mas, perlu dipijit, perlu ini, belum makan. Betul, dia menantikan itu semuanya. Jadi kehidupan rumah tangga ini sederhana. Terkadang hanya menyediakan rujak sudah merupakan hal yang indah. Terkadang hanya menyajikan sajian apa? Nasi dengan pete, tempe, sambal tumis, ya, buat suami sudah merupakan apa? Kebahagiaan yang luar biasa, lebih indah daripada makan-makan di luar. Maka kalimah thayyibah ini merupakan hal yang tidak menelan biaya. Tidak harus menunggu juga gaji kita. Tidak harus belanja di tempat-tempat lain. Kalau kita gunakan untuk pasangan kita, insya Allah buah yang kita akan terima tanpa mengenal musim. 1 butir kita tanam akan melahirkan 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kaum pria hendaknya bersikap karim, bukan hanya materi. Laki-laki mengatakan, saya sudah berikan kartu kredit, supir pribadi, kendaraan yang kamu suka saya berikan. Apalagi yang kurang? Ternyata yang diinginkan oleh istrinya bukan itu. Betul nggak? Yang diinginkan perhatian, kata-kata yang manis. Walaupun uang yang diberikan tidak banyak, tapi perempuan merasa diperhatikan, diperdulikan, dinaungi, dan apa? Dan mendapatkan betul-betul apa? Kata-kata yang manis. Begitu juga laki-laki. Laki-laki kalau seandainya, ya, kita perhatikan sama-sama, tidak banyak yang diinginkan dari wanita. Dia tidak menginginkan si istri yang mengeluarkan biaya. Malah kalau sampai istri yang memberikan nafkah, dia akan tertekan hidupnya. Tapi kalau istri memberikan perhatian, kepedulian, di saat dia sakit, didampingi. Ya. Makan juga didampingi. Walaupun dia sudah makan, didampingi sama-sama. Itu dia punya kesan lebih indah, betul nggak? Tapi kalau suami makan dibiarkan sendirian, istri asyik nonton televisi. Ntar suami minta tambahan sesuatu, di lemari sana di dapur, silakan ambil. Betul nggak? Atau katakan, Mbok, panggil si Mbok. Akhirnya lama-kelamaan suami lebih terikat dengan Mbok daripada istri. Jadi yang paling penting, kalimah thayyibah dengan amalan-amalan yang saleh. Ini yang akan membuat kehidupan menjadi indah. Kira-kira biayanya murah nggak? Murah. Kita berikan salam sama orang. Di saat kita liwat aja, muka yang tadinya asam berubah menjadi lembut. Betul nggak? Nah itu yang kita inginkan. Jadi ibu-ibu jangan salah kaprah. Jangan ibu berupaya mengikat suami ke salon, bersolek, berdandan, ya. Bahkan terkadang ke dukun.
Dukun. Pernah sekali waktu seorang perempuan bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya membuat suami terikat dengan kita? Saya bercanda, saya bilang, udah, kamu kalau masak sayur buat suami kamu, taruh temu kunci. Sama baca selawat. Temu kunci nggak? Ya, kalau orang bikin sayur bening ada temu kunci kan? Pakai temu kunci, baca selawat, hati suami kamu terkunci. Dia percaya betul-betul. Saya bilang, kenapa kamu bingung? Sebetulnya kalau kamu bersikap baik pada suami kamu dengan kata-kata yang manis, kamu layani suami kamu, dia akan selalu apa? Akan selalu betul-betul merasa melas terhadap kamu. Ini yang namanya rahmat. Dia akan menjaga perasaan kamu enggan untuk menyakiti kamu. Jadi jangan datang ke dukun. Jangan juga hanya peduli terhadap hal-hal yang sifatnya fisik, tapi di samping fisik, kebersihan juga keharuman yang muncul dari akhlak pekerti dan kata-kata yang manis itu akan lebih indah. Wallahu a'lam. Ini sering-sering orang tuh kalau pulang dari bepergian dia ketemu ada tabrakan, ada ketemu teman lama. Yang pertama kali diceritakan tabrakan dulu. Itu dia. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif. Oleh karena itu suami kalau mau tidur atau bangun dari tidur jangan diceritakan hal-hal yang buruk. Karena pada saat itu jiwanya belum siap. Biasanya apa? Emosi yang akan muncul. Anak kecil kalau baru bangun tidur kan suka ngambek nggak? Ngambek. Begitu juga suami, begitu juga istri sama. Seharusnya kalau bangun dari tidur mulai dengan kata-kata yang indah, yang baik. Betul nggak? Seperti Abu Talha Al-Ansari, ketika pulang dari perjalanan, istrinya menyambut berdandan sampai berkumpul. Setelah kelar, dia bilang, sabarlah, terima dari Allah, anak kamu meninggal dunia. Marah suaminya. Jadi kamu ajak saya bergaul dulu, baru memberitahukan. Datang ke rumah Rasulullah SAW menceritakan hal ini. Rasulullah tertawa. Subhanallah, dari hubungan tersebut lahir seorang anak yang soleh. Ganti ya. Suaminya walaupun marah, tapi bahagia juga pada waktu yang sama. Karena kalau dia pulang langsung diberitahukan, bagaimana perasaannya? Jadi yang penting senyum. Jangan kikir dengan senyum dan kata-kata yang baik. Ini merupakan apa? Pemikat sukma yang paling ajaib. Subhanallah. Jadi senyum itu gampang banget, murah banget. Kenapa sih pelit? Pujian dan kehangatan yang bisa diberikan itu jadi kunci. Kenapa tidak? Coba kita simak yuk apa kata Pak Abu Bakar. Harus ngapain kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hati kita yang sudah diberikan berbagai ucapan, kata-kata, kalimat yang menyenangkan. Hati kita yang penuh dengan kebahagiaan. Hati kita yang selalu terukir begitu indahnya kalimat-kalimat yang akan keluar dari mulut kita. Itulah yang dibutuhkan. Sebagaimana contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadap sahabatnya, bagaimana Rasulullah berkata kepada sahabatnya, begitu juga Rasulullah kepada istri-istrinya. Kalimat-kalimat itu, sambutan-sambutan tersebut senantiasa hadir, keluar, bagaikan penyejuk. Sejuk itulah yang dibutuhkan. Ketika Rasulullah hadir kepada salah satu istrinya, pasti mereka semua merindukan, menanti kedatangannya Rasulullah. Bagaimana kita? Bagaimana kehidupan kita sebagai seorang istri yang ingin menunggu suaminya datang? Bagaimana suami itu diharapkan untuk datang? Bagaimana suami itu dia datang akan memberikan sesuatu, bukan keluhan. Jadi ketika suaminya datang itulah yang dibutuhkan. Dapat apa? Seperti seorang anak kecil, kalau orang tuanya datang, yang diharapkan oleh-olehnya, bawa apaan? Ya, ketika nggak bawa, orang tuanya nggak ada bawa, nggak ada bungkusan, nggak ada yang mau dilihat, nggak kelihatan apa-apa. Dia langsung ngambek masuk kamar, banting pintu. Nah, begitu juga kalau suaminya datang nih,
bukan memberikan senyuman, tapi kerut wajahnya sumpek. Apa yang terjadi pada istrinya? Masuk kamar banting pintu seperti kayak anak kecil. Nah, itulah interaksi. Bagaimana harapan dari seorang istri kedatangan suami ditunggu untuk apa? Keluhan? Enggak mau. Kedatangannya untuk apa? Untuk mensejukkan. Dan sang istri sudah siap berbagai tapungan untuk menikmati kata-kata lembutnya. Pekerjaan numpuk nggak usah diceritain ya. Jangan membuka hati. Kadang-kadang buka asam karena nggak boleh minta duit. Yang diharapkan itu misalnya tadi kita dapat rezeki, meskipun 10.000. Tapi ada kata-kata dapat rezeki, itu enak, nikmat. Tapi ya saya ini cuma dapat 10.000 doang, gimana nih? Itu yang membuat dia, istri bilang, ya kok cuma 10.000? Kita yang menyampaikan juga kesel, bagaimana yang menerima akan bertambah kesel. Oleh karena itu, siapkan diri kita. Apa yang bisa kita berikan yang bisa membuat seorang istri itu nyaman. Tapi perhatikan pula, bukan berarti ketika suami datang ya ingin menyampaikan sesuatu, istrinya sudah lelah, sudah seperti ngantuk, ya matanya seperti kayak nggak sedap dilihatnya, apalagi pakaiannya, ya. Dasar yang bau dari dapur, suaminya datang, ya Allah tadi saya begitu mencium harum di kantor, begitu masuk, apa itu jadinya? Nah, interaksi ini, hubungan ini sangat berpengaruh bagaimana ikatan itu akan tercipta, mawadah itu akan tercipta. Sehingga rasa yang sering kita dapatkan, kenapa seseorang mengeluh? Karena dia tidak pernah bisa merasakan ingin bertemu dengan istrinya. Dia tidak mampu merasakan bagaimana dia nanti akan tersentuh oleh suaminya. Karena rasa. Rasa inilah yang harus dipupuk. Ya. Mengapa kok seseorang tidak mampu merasakan sesuatu? Karena ketika terbiasa, ya, waktu dia makan, waktu masih kecil tuh makan, ayo makannya cepetan. Jadi yang nggak pernah merasakan bahwa nikmatnya makan. Kita lihat kalau anak kecil sekarang, ya kalau lagi asik makan, atau makan sambil nonton YouTube atau film, ya dia tidak pernah bisa merasakan makanannya. Rasa ini tidak pernah tercipta. Ketika dia misalnya bangun tidur, ayo cepat, kamu di kesiangan sekolahnya nanti. Bagaimana nikmati waktu dia tidur? Gak pernah bisa terdapat di dalam dirinya. Oleh karena itu sampai besar, sampai tua, yang ada pada keluhan, yang ada pada kenapa sih gini? Yang dicari tidak pernah dapat. Oleh karena itu rasa. Pada suatu saat ada seorang datang, dia mengatakan, saya sudah 10 tahun menikah, tapi kok saya tidak pernah tersentuh. Beda, kalau saya bertemu dengan teman-teman saya itu hati saya girang, tapi kalau saya bersama dengan istri saya kok nggak ada rasa sentuhan. Ya, kita lihat, ketika dia bersama dengan orang lain, dia merasakan. Tapi ketika dia bersama dengan istrinya, tidak rasakan. Apa sebabnya? Karena di istri ini adalah yang real, yang nyata. Yang sama orang lain tidak nyata. Sama ketika dia masih kecil, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Mandi, dimandiin, dijebur. Mandi itu digayung, dibur, ayo cepat mandi. Apalagi badannya kotor, habis main di got, masuk ke rumah, langsung diambil sama orang tuanya, dimandiin. Dia nggak merasakan, merasa takut. Tapi rasa takut itulah yang akan tercipta di mana dia bisa menciptakan rasa di tempat yang lain, bukan pada orang tuanya, bukan mereka. Nah, hubungan yang seperti ini berhubungan sekali ketika suami istri itu tercipta. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ciptakan rasa.
bagaimana kita menyentuh istri, bagaimana kita mau pulang ke rumah, bayangkan istri kita yang tersenyum. Tapi kan dia jarang tersenyum, biarkan, yang penting dia tersenyum. Kalau kita membayangkan istri kita tersenyum, kita pulang dengan ketersenyuman, waktu dia cemberut berubah akan menjadi senyum. Tapi kita sebagai seorang suami, usahakan tidak terjadi konflik dalam dirinya. Aduh capek, aduh ini, kesel, buang itu. Rasakan kita, setiap langkah kita mau pulang itu, semangatkan diri kita. Bahwa kita akan bertemu, kita akan mendapatkan. Itu yang paling penting. Jadi, bagaimana keluhan itu bisa hilang? Kalau kita mampu menikmati, merasakan apa yang kita dapat. Karena ketika kita nggak mendapatkan sesuatu, pasti kita mengeluh. Kalau kita nggak berhasil, pasti kita mengeluh. Ya. Pasti kita akan mengeluh ketika apa yang menjadi keinginan kita nggak ada, nggak bisa, nggak berhasil. Pasti akan mengeluh. Oleh karena itu, setiap kali kita mempunyai sesuatu, setiap kali menghasilkan sesuatu, itulah diri kita. Itulah nikmat yang kita punya. Keluhan akan menghindar dari kita. Keluhan akan pergi dari kita. Insya Allah. Jadi, rubah keluhan kita. Bagaimana kita mendapatkan itu dan nikmati apa yang kita dapatkan. Insya Allah keluhan tidak akan mau menyentuh hidup kita. Terima kasih. Keren banget ya. Jadi bisa nggak sih hari ini aja deh dulu nggak usah ngeluh. Ketemu dengan pasangan baik suami atau istri, buang deh keluhan, kantongin dulu. Kita masih punya waktu sedikit, Ustadz Hussein tambahkan. Ada seorang kalau pulang ke rumahnya, dia habis menerima keuntungan, habis menjual sesuatu dengan kebaikan. Dia sengaja sampai di rumah, dia tunjukin muka asam dan cemberut. Jadi istrinya sama anak-anaknya mau ngomong takut. Si ibu bilang sama anaknya, hati-hati, jangan ngomong keras-keras. Abah mungkin lagi ada persoalan di kantor, di pekerjaan. Dia tahu, setiap terima uang, mesti menunjukkan muka asam. Akhirnya orang tanya, kenapa kamu begini? Ajak juga keluarga kamu ikut berbahagia dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Dia bilang kalau saya senyum pulang, nanti mulai muncul permintaan 1, 2, 3. Kamu sebagai laki-laki bisa menentukan mana yang kamu perlu kabulkan, mana yang tidak. Tapi dengan cara seperti ini, kamu hanya ikut sertakan keluarga kamu dalam problema kamu, ya. Dalam kesenangan kamu juga, kamu masukkan mereka dalam apa? Dalam suasana yang suram. Ini kan cara yang salah. Akhirnya banyak ibu sama anak-anaknya kasak kusuk, nyeritain suaminya, nyeritain orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, takbir. Mereka mengucapkan rasa syukur yang luar biasa. Jenazah orang tuanya masih ada, ibu sama anak sudah pergi belanja. Bahkan bapaknya baru meninggal, si ibu sama anak sudah pesan mobil. Karena waktu orang tuanya masih hidup, kendaraan pun ya, tidak diberikan buat anaknya. Padahal orang tuanya kaya raya, orang puji orang tuanya, merupakan orang yang banyak hartanya, bahkan investasi sana maupun sini. Tapi dia tidak berikan kenikmatan buat anaknya. Sampai pada saat anaknya lebaran pun, dia berikan sendal-sendal biasanya. Alasannya mendidik anak untuk bisa hidup apa? Ini kesalahan fatal. Yang berhak ya pertama-tama untuk menikmati karunia Allah ya adalah keluarga kita, tapi tidak berlebih-lebihan. Artinya pemberian yang tidak boros, tapi memberikan mereka juga apa? Kesenangan, kenikmatan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Niscaya anak keluarga kita juga akan mencintai kita. Dan pada saat orang tua tidak punya, anak nggak sayang untuk memberikan orang tuanya. Ini merupakan fakta di lapangan. Jadi mari seperti yang Rasulullah bilang, basyiru wala tunafiru, sebarkan kabar gembira. Jangan berbuka asa, membuat orang takut. Ada orang punya penyakit, kalau ketemu orang mesti cerita yang jelek-jelek, yang suram. Sedangkan yang baik disembunyikan. Banyak nggak begitu nih? Selalu ngeluh, usahanya lagi sepi, lagi begini, lagi begitu. Tapi lagi untung diam-diam. Banyak orang bilang, ini si fulan kalau datang selalu bawa nahas, buka nahas. Tapi basyiru
Wala tunafir wa yassiru wala tu'assiru, permudah jangan mempersulit. Dunia ini sebetulnya Allah jadikan sebagai hiasan bagi orang yang beriman. Asal mereka bersyukur pada Allah, di dunia mereka akan menikmati kebahagiaan, begitu pula di hari akhir. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi ya. Janganlah seorang suami atau istri pernah gampang mengucapkan kata-kata yang bersifat mengeluh, tapi buatlah kata-kata yang menyenangkan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Jenur, Ustaz Junaidi, terima kasih bikin kita semangat. Oke, saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi, juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.